Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya? Sehat, Bu. Ya, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Pak Cinda. Hadir, Bu. Ya, semua hadir. Bagus. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Bapak, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mau belajar. Berkatilah pelajaran kami ya Tuhan. Dan berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami doa dengan syukur. Amin. Ya. Siapa di sini yang membawa Alkitab anak-anak? Saya, Bu. Ya, bagus. Bagi yang tidak membawa Alkitab, minggu depan dibawa ya anak-anak. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak materi kita sekarang? Ayo. Ada, Bu. Nah, materi kita itu sekarang menghargai orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Semalam, minggu lalu kita sudah belajar menghormati orang tua. Nah, sekarang kita belajar menghormati yang lebih Tua. di Lingkungan. lingkungan mana? Lingkungan sekitar rumah. Ya, Masyarakat. bagus. Sekitar. Nah, siapa saja? Kakek, nenek, ibu, ayah, kakak, abang, adik. Ya, bagus. Kakek, nenek, Ibu, ayah, ayah, ibu, kakak, abang. kakak, abang, dan sebagainya. Ya. Nah, apakah apa yang dimaksud arti menghormati orang tua? Menghormati. Hormati itu seperti menghargai, Bu. Ya, bagus. Menghormati artinya menghormati itu adalah berkata sopan. Berkata sopan dan bersikap sopan. Berkata sopan. Sopan. Nah, contoh yang berkata sopan itu ketika dikasih makanan atau sesuatu yang lain kepada kita harus mengucapkan terima kasih. Begitulah contoh berkata sopan. Nah, bersikap sopan itu ketika kita melewati orang tua kita, kakek, nenek, ayah, ibu, kita permisi. Permisi bu, permisi kek, permisi nek. Begitulah bersikap sopan. Nah, mari kita amati gambar yang sudah ibu bikin. Nah, beginilah sikap sopan itu. Nah, permisi ya nek, permisi ya kek. Ya, Bu. Terus bersikap sopan itu juga ketika orang tua kita sakit atau kecapean dalam pekerjaannya, kita sebagai anak membantu kusut-kusut aja. Walaupun tidak terasa dengan kusutan kita, tapi kita sudah menghormati orang tua kita. Nah, memberi makan kepada nenek kita atau kakak kita, itu juga bersikap sopan. Nah, kita sekarang belajar dari tokoh Alkitab di dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Mari kita buka anak-anak. 1. Timotius 5 ayat 1 sampai 2. 1 sampai 2, Bu. Iya, nak. Sudah dapat anak? Dapat, Bu. Nah, mari kita baca. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang yang muda sebagai saudaramu, perempuan yang tua sebagai ibu, dan perempuan muda sebagai adikmu, dengan
Nah, yang pertama tokoh yang akan kita pelajari itu adalah tokoh Paulus. Nah, siapa yang sudah ada yang kenal tokoh Paulus, anak-anak? Saya, Bu. Ya, apakah Cinta sudah mengenal tokoh Paulus? Kenal, Bu. Bagaimana matanya, hidungnya? Apakah sudah pernah jumpa? Tidak pernah lah, Bu, tapi biografinya saya tahu, Bu. Oh, kita akan mempelajari biografinya. Oke? Nah, Paulus dilahirkan di Tarsus, daerah Silisia Pusat. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan Yunani. Kita bisa dapat buka atau membacanya di dalam kitab Kisah Para Rasul, 9 ayat 11, pasal 21 ayat 39, ayat 22, pasal 22 ayat 3. Nah, hal ke-8, setelah ia lahir, namanya itu sudah diganti dengan Saulus. Dapat kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 9. 13. Ya. Semasa mudanya, Paulus dididik di Yerusalem oleh gurunya Gamaliel yang membawa pengajaran dalam tentang agama Yahudi. Kisah Para Rasul 22 ayat 3, 26 ayat 4, Galatia 1 ayat 14, dan Filipi 3 ayat 5. Nah, pekerjaan Paulus adalah seorang pembuat kemah. Nah, itulah biografi tentang Paulus. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Timotius. Ayo, siapa yang sudah kenal, siapa yang sudah jumpa dengan Timotius, anak-anak? Tidak ada, Bu. Ya, walaupun tidak ada, kita bisa tengok di Google. Walaupun kita nggak akan ketemu dengan Timotius. Kalaupun kita ketemu, puji Tuhan. Nah, nama Timotius adalah Timotius. Ya. Dia adalah warga Listra di provinsi Galatia. Nah, tempat lahirnya itu di Listra. Ibu Timotius Eunike, neneknya Lois, dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5. Timotius adalah dari perkawinan campuran, ibunya seorang Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. Maksudnya itu perkawinannya anak-anak seperti bapaknya Batak, mamanya Cina. Begitulah Timotiusnya, ya anak-anak. Nah, Timotius itu menjadi murid Paulus yang ikut mendamping kemana saja Paulus pergi memberitakan Injil. Timotius adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diutus kemanapun oleh Paulus, sebab ia pasti akan pergi. Nah, jadi guru Timotius itu adalah Paulus. Dia mengikuti Paulus untuk mengabarkan Injil. Nah, itulah secara singkatnya tentang kita belajar dari Paulus dan Timotius. Nah, sekarang Ibu minta kita pembagian kelompok ya anak-anak. Nah, tuliskan apa yang kalian ketahui tentang Paulus dan Timotius tadi. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Iya, Bu. Ya, Ibu tunggu 5 menit ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ini, Bu. Ya, kelompok 1 coba dulu membacakan tentang tentang Paulus dan Timotius. Silakan maju anak-anak ke depan. Perwakilan aja yang ketuanya ya anak-anak. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Recinda Karis Masariku. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang biografi Paulus dan Timotius. Biografi Paulus itu yang saya tahu namanya Paulus.
tempat lahirnya di Tarsus atau tanah Kilikia. Nama gurunya Gamaliel. Pekerjaannya itu tukang kemah. Sekarang biografi Timotius. Yaitu namanya Timotius. Tempat lahirnya di Listra. Nama gurunya Paulus. Dan pekerjaannya pimpinan gereja. Udah Bu, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Cinda. Ya Bu, sama-sama Bu. Nah, Ibu ulangi dulu yang Cinda sampaikan tadi kepada teman-teman. Nah, nanti begitu pulang ke rumah, tuliskan nama tempat lahir, nama guru, pekerjaan sesuai dengan yang di halaman 17 dan 19. Ya, anak-anak? Ya, Bu. Nah, dari dua tokoh Alkitab yang terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 ada pesan yang disampaikan kepada Timotius. Nah, pesannya itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Tidak ada Bu. Ya, yang pertama itu anak-anak, tidak berkata kasar kepada orang yang lebih tua. Maksudnya itu kita tidak membentak ayah ibu kita dengan berkata keras, suaranya keras, tidak. Itu tidak boleh ya anak-anak. Iya Bu. Nah, yang kedua, menegur dengan lemah lembut dan kasih. Kita sebagai anak bisa juga menegur ayah dan ibu kita, tetapi pakai kata kutip dengan lemah dan lembut dan kasih. Bukan kita menegur orang tua kita itu dengan membentak, berkata kasar. Tidak boleh anak-anak. Iya Bu. Nah, yang ketiga itu berbuat baik kepada yang lebih tua. Kita berbuat baik kepada yang lebih tua kita, kepada yang lebih tua di dalam lingkungan sekitar kita kan. Nah, contohnya itu jangan pelit kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, gak boleh ya. Kita harus yang baik kepada orang tua. Nah, kita tugas minggu depan dikumpul ya anak-anak dari halaman 19. Ya, sudahkah aku melakukannya? Nah, memberi salam jika bertemu dengan orang lain dan seterusnya. Ya, itu dikerjakan. Oke anak-anak. Nah, mari kita buka kitab Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ya Bu. Ya. Efesus 6 ayat 1. Ya. Bu. Sudah ada apa anak-anak? Bentar Bu. Ayo, siapa yang sudah dapat? Belum Bu. Efesus 6 ayat 1. Ya Bu, sabar ya Bu. Efesus 6 ayat 1. Udah? dapat Bu. Di situ dituliskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, di situ kita harus menghormati orang tua, karena itu sudah perintah Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Begitu juga tadi yang ibu terangkan kepada anak-anak sekalian, tidak berkata kasar kepada orang tua, tidak membentak orang tua. Kita harus sopan. Kita harus berkata sopan, bersikap sopan. Nah, itulah yang bisa saya ibu sampaikan dalam pelajaran hari ini. Ibu minta Cinda mencontohkan pengalaman yang pernah yang dialaminya menghormati orang yang lebih tua kepada kita. Ya, maju Cinda. Saya pernah melakukan menghormati orang tua dengan cara saya menolong orang tua saya. Contohnya
menghargai pendapat dia dan menghormati dia walaupun dia pernah tinggal kelas, tetapi dia umurnya sudah tua, tapi dia kelasnya seperti saya karena dia tinggal kelas, dan saya menghargai dia, manggil kakak walaupun dia satu angkatan saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Cinda. Seperti Mbak Cinda katakan, ada sahabat Cinda, kalian bersahabatan, tetapi sahabatnya ini tinggal kelas, iya kan, Cin? Iya, Bu. Ya. Itu juga bersikap sopan, tetap memanggil kakak, abang, adik. Ya. Terus ketika orang tua kita sakit, walaupun kita masih kecil, kelas 2 SD, ya kita bantu orang tua kita dengan kusut-kusut aja, mengkusut ayahnya, ibunya, walaupun ya begitu tenaga kita belum ada lah, karena masih kelas 2 SD. Ya bagus, terima kasih kepada Mbak Cinda. Ya, baiklah, minggu depan tugasnya jangan dilupakan dan dikumpulkan. Minggu depan kita belajar saling mengasihi anggota keluarga kita. Oke anak-anak? Oke, Bu. Demikianlah. Dengan demikian, apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius itu dapat menjadi pedoman untuk dapat menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu jadi pedoman kita di dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita. Jangan sudah selesai di sini, jangan. Tetapi kita melakukan di dalam kehidupan kita. Boleh setelah pulang nanti kita mengucapkan salam kepada siapa yang di rumah. Salam Mak, salam Pak, adik, salam adik, kakak, gitu ya anak. Iya, Bu. Itu juga sudah bisa dikatakan berkata sopan. Nah, bersikap sopan juga itu menghargai orang yang lebih tua di dalam ruangan. Saya sudah pulang Mama, saya sudah pulang, menyalim gitu, kalau disalim ya bagi anak-anak yang sekaliannya. Jangan setelah kita pulang ya gitu aja dilupakan, tidak. Mari kita tindakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkata sopan dan bersikap sopan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Terutama orang yang lebih tua di lingkungan sekitar itu, kepada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, dan abang, dan sebagainya. Dan juga tetangga-tetangga kita itu orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita. Yang dimaksudnya itu, orang yang lebih tua di lingkungan sekitar itu, yang lebih tua dari kita. Ya, jangan pula nanti adik jadi orang yang lebih tua daripada kita. Tidak. Usianya jauh di atas kita, bukan jauh, bisa satu tingkat, seperti kakak itu beda kan, beda 1 tahun. Begitu juga ya Nana. Iya, Bu. Ya. Kita akhiri pelajaran kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya Nana. Mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan proses belajar mengajar kami menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kami. Ajari kami Bapa berkata sopan, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau pulang. Berkati dalam perjalanan kami Tuhan. Dan berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan mencap syukur. Amin. Ya, shalom anak-anak. Shalom, Bu. Sampai jumpa di minggu Depan.